Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mes Return Investment. Oke, teman-teman, hari ini marketnya naik ya. Bahkan opening tadi IHSG-nya naik sekitar 2% ya. Ini adalah merupakan respon positif dari hasil Pilpres 2024 quick count ya. Saham-sahamnya naik, sektor-sektornya beberapa saham juga saham juga kebanyakan naik. Kita akan simak saham-sahamnya apa aja ya, teman-teman. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya teman-teman, hari ini sudah dari kemarin Pilpres sudah muncul hasil quick count-nya ya. Di mana market sepertinya merespon positif pasangan 02 ya teman-teman. Kita akan lanjut langsung masuk ke bahasan ya. Oke, seperti ini adalah kondisi dari IHSG ya teman-teman. Kita bisa ngelihat opening dari IHSG tadi sempat gas langsung ke sekitar 2%. Namun demikian closingnya memang dia kembali lagi di habitatnya ya, 3 hari ini sekitar 7.300-an. Opening tadi sempat ke 7368 teman-teman ya. Closingnya turun. Jadi open langsung digas nih dari 7.211 low-nya. Low sekaligus open, puncaknya di 7.364 ya. Untuk resistan masih sama 7.304, kemudian 7.368. Support ada di sekitar 7.222. Nah, IHSG-nya naik kenceng ya. Walaupun closingnya sisa 1,3% atau 93 poin. Tapi kalau kita lihat memang kenaikan ini didorong oleh saham-saham penggerak indeks yang memang merupakan real mover ya. Kalau kemarin saya sampaikan, teman-teman perhatikan kalau mau ngelihat pergerakan yang sebenarnya dari IHSG itu lihatlah saham-saham perbankan, dan sudah terlihat sekali bahwa Big Four banking ini memang kuat sekali, didukung naik, didukung volume ya, dan trennya juga bagus sekali. Jadi trennya bagus, kenaikannya bagus, teknikalnya dan juga didorong oleh volume. Ketika naik harganya naik dan asingnya juga masih masuk terus. Ini yang membuat saham ini IHSG-nya bisa akhirnya naik lagi, testing resistan di sekitar 7.400-an. Memang karena movernya adalah saham-saham yang merupakan the real mover dari indeks ya. Kita bisa melihat BCA, BRI, BMRI pada naik semuanya ya. Brand juga ikut naik. AMMN ikut naik 4, ya. Telkom yang masih turun ada TPIA, Astra International, GoTo ya. Kemudian ada dorongan kenaikan juga dari ICBP, AMRT, Unilever, Breeze ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya untuk sekilas kondisi regional dulu. Nah, ini adalah kondisi regional memang juga mendukung. 14 Februari kemarin bursa Amerika juga hijau, Asia hijau, Eropanya pun per sore ini juga hijau. Baik, kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Harga komoditas sekilas saja ini adalah untuk crude oil mengalami koreksi retracement ya. Kemudian untuk coal-nya masih sama di sekitar 120, emasnya mengalami breakdown support di bawah 2000 teman-teman ya, sekarang di 1997. Timah yang mana kemarin naik, hari ini masih lanjut naik, nikel juga sudah mulai naik ya. Jadi komoditas terkait logam metal memang ada kenaikan. Baik, kita lihat sekilas hari ini berita yang menghiasi media-media online ya, ini efek Prabowo Gibran 7 saham ini meroket dan IHSG cetak rekor. Cetak rekor sebenarnya belum ya, karena di 74 sekian. Kalau yang tadi saya sampaikan memang IHSG ada hike sebelumnya di 5 Januari di 7403, belum cetak rekor sebenarnya kan. Memang sudah testing resistan di sekitar 7.403.
Oke, kita lanjutkan bahasannya. Saham-saham yang naik apa aja kita udah bahas tadi, the real mover ya. BRI, BMRI, BCA, BNI, AMMN naik ya, MBMA dan AMRT. MBMA ini terkait mineral dan juga siapa pemiliknya, kaitannya seperti itu teman-teman, silakan baca beritanya, ada semuanya di sini. Oke, nah ini nih beritanya ya. Prabowo unggul quick count saham duo Thohir Pestapora, kira-kira seperti itu, silakan cari beritanya. Ya, sebenarnya banyak sekali saham-saham yang terkait emiten-emiten punya siapa seperti itu, tapi saya biasanya hanya mengambil yang utama saja. Kalau MBMA ini memang masuk oleh saya ya teman-teman. Terus kemudian Big Four Banking, saham-saham banking, yang mana untuk saham banking ini memang diuntungkan dari beberapa kondisi ya teman-teman. Salah satunya adalah inflasi yang cukup terjaga sehingga suku bunga dimungkinkan masih tetap ya cenderung turun tapi beberapa bulan ke depan. Jadi memang pas sekali, dan juga banking ini kan laporan keuangannya pada bagus sehingga harapannya adalah dividennya juga pada bagus sehingga masih pada diburu oleh fund manager asing ya. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham aja teman-teman ya. Kita cek dulu banking. BBNI tembus new high lagi ya, harga cetak harga baru lagi 6.200-an ya. Jadi di catatan saya ini adalah target dari BBNI, target pertama di 6.000. Kemarin sudah dites, hari ini beranjak naik dari 6.000 ya, langsung gas sampai 6.220. Dan kenaikannya dari BNI ini teman-teman, ini didorong volume yang besar sekali ya, confirm harga naik, volume naik, dan asingnya juga besar sekali, confirm sekali ya untuk BBNI. Mungkin intraday-nya kita nggak perlu bahas kali ya, karena memang sudah jelas sekali nih untuk BBNI. Tapi BNI kemarin kan sell ya, modenya mode sell ya, sehari sebelum ini apa Pilpres. Ya ini seperti ini memang masih sama mode sell ya. Jadi jelang closing biasa karena cetak new high lagi biasanya akan terjadi take profit seperti itu. Nah, asing yang masuk tadi ada AK, BK, GW, YP, LG asing ya. Ini untuk asing semua yang masuk di BBNI. Baik, kemudian kita cek BMRI juga sama ya, asingnya tebel banget. Naik dengan volume ya, confirm semuanya untuk BMRI. Nah kan cetak baru lagi, dan BMRI kan sudah saya gambarkan target pertama 6.971 kecapai, kemudian hampir kecapai di 7434 ya. Jadi memang perbankan ini sangat powerful pergerakannya. Kita langsung lihat di sini untuk intraday-nya dari BMRI teman-teman. Oke, ini masih imbang buyer dan seller. Asingnya yang masuk besar sekali tadi adalah AKBK ya. AKBK banyak masuk. Ini chart intraday-nya juga bagus banget. Baik, kita cek kemudian BBRI ya. BBRI sama juga naik juga 6 sampai 6274 ya. Pak, itu candlenya kok merah ya? Karena opennya langsung tinggi, closingnya turun, tetapi masih di atas yang kemarin, jadi hijau ya. Masih di atas closingnya yang kemarin untuk BBRI, sama juga beberapa perbankan seperti itu kondisinya. Nah, kita lihat kenaikan BBRI hari ini dengan volume, dan juga volume asing buy-nya juga tebel banget ya. Memang confirm sekali. Saham-saham ini naik dengan konfirmasi yang lainnya oke semuanya. Oke, kita lihat BBRI. Namun kalau kita lihat dari sini sebenarnya ya karena cetak new high lah ya, jadi tetap ada yang take profit ya, 57% sell at bid atau buang kiri. Kita bisa ngelihat chartnya seperti ini. Jadi kalau udah nemu saham yang setinggi ini, saya biasanya nggak masuk ya, nggak masuk teman-teman. Masuknya adalah ketika terjadi retracement atau koreksi, karena sangat rawan terjadi profit taking ya. Baik, kemudian berikutnya adalah BBCA. Kita cek dulu saham
BBCA teman-teman. BBCA juga sama ya. Cetak baru lagi 9975. Kenaikan BBCA ini juga didorong volume beli dari asing dan volume transaksi belinya juga meningkat ya. Langsung kita cek intraday-nya dari BBCA, oke. Nah, ini juga sama, jadi saham-saham yang cetak new high lagi. New high itu biasanya terkena profit taking ya. Jadi kalau memang sudah ketinggalan sebaiknya jangan dikejar tapi tunggu terjadi retracement ya, karena saham-saham seperti ini memang masih confirm semuanya bagus, kecuali nanti ketika terjadi koreksi di bawah 38,2 retracement ya. Baik, kita cek juga ini Breeze ya, bukan Big Four Banking tapi sering banget saya pantau. Hari ini asingnya masuk tapi nggak sedominan Big Four Banking ya, tapi masih cukup oke juga. Nah, ini kondisinya dari Breeze, apakah sudah bisa lewatin 50-nya? Masih belum ya, masih ada target di 2566. 2566 untuk Breeze. Kita tengok dulu di sini. Breeze ini justru terjadi dominasi buy ya di 54%, dan ini kita bisa ngelihat dominasinya yang buy hajar kanan itu cukup dominan ya teman-teman. Baik, kita cek BBTN. Memang secara chart memang belum sebagus Big Four Banking, tapi kenaikan hari ini juga kencang. Bahkan bisa sampai di 1385-an ya, dimana itu 50 retracement-nya. Weekly tapi ini sementara masih kita lihat weekly. Nah, sekarang kita lihat daily, kenaikannya adalah sampai di 1385. Dan teman-teman, 1385 ini adalah memang merupakan resistannya dari BBTN di daily tadi, sekarang di weekly ya, 50 retracement-nya. Tapi kalau bisa ngelewatin 1385 ke atas, ini nanti ada 1445 EMA 200 weekly, itu bisa diperhatikan teman-teman. Untuk BBTN, coba kita tengok asingnya 3 hari ini juga masih masuk terus untuk BBTN. Volume juga luar biasa hari ini ya untuk BBTN. Kita akan cek dulu kondisi dari intraday-nya BBTN. Nah, seperti ini dominan ya. 59% buy at over, dominan juga ini hijaunya berada di atas. Asing yang masuk ada JU, AK. Baik, saham-saham terkait ini juga keuangan, Bevin juga hari ini lanjut naik ya teman-teman. Ini weekly-nya dan ini adalah daily-nya. Ini trend channel yang saya bikinkan ya, yang terbentuk dari breakout dari ascending triangle. Target kenaikan dari Bevin itu ada di sekitar 1381. Bevin ya, 1381 naik dengan volume hari ini. Sayang asingnya jualan ya untuk Bevin, sayang hari ini asingnya jualan. Oke, kita lihat nih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat transaksi itu dominan buy at over ya. Hajar kanan 61% hajar kanan. Ini intraday chartnya. Hijaunya dominan ada di atas. Baik, kemudian dengan Quickon yang hasilnya unggul di 02 ini teman-teman, sepertinya yang diharapkan pasar adalah keberlanjutan ya. Nah, kita bisa ngelihat di sini adalah saham-saham terkait konstruksi ya, infrastruktur konstruksi seperti itu pada naik hari ini. Saya tadi sempat melihat PTPP. Nah, teman-teman, ini PTPP hari ini naik percaya diri banget arah ya. Dimana sebenarnya kemarin sudah ada kenaikan dari PTPP. Nah, terus kenaikan hari ini adalah auto reject atas ya. Auto reject atas. Tentu teman-teman biasanya ngejar ini ya, ngejar konstruksi yang lain. Nah, memang untuk konstruksi yang paling saya sukai adalah gerakannya adalah dari PTPP ya, karena saya memiliki kebiasaan mengamati saham-saham ini terlihat memang lincah. Resistan yang bisa diperhatikan 562, kemudian 580, dan yang penting nanti di 615 untuk PTPP ya. Untuk PTPP asingnya 3 hari ini masuk ya. Untuk PTPP. Kemudian kita lihat dulu intraday-nya dari PTPP tadi seperti apa ya.
BTPP oke. Oke, ini ya masih sedikit dominan yang jualan sih. Setelah itu kita bahas juga Adikarya teman-teman ya. Adikarya juga hari ini juga naik, namun sayang kenaikan ini justru asingnya jualan ya, net buy. Kenaikan ini didorong oleh volume, jadi lokalan nih sepertinya yang masuk teman-teman. Volumenya besar sekali untuk di Adikarya. Nah ini juga sama, sangat signifikan kenaikannya 352. Saya ambil tadi sebenarnya, tapi saya pikir-pikir tunggu aja lah gitu. Masih ada sektor yang lain gitu. Resistan ada di 370, kemudian 397 untuk Adikarya. Kita tengok dulu Adikarya teman-teman. Imbang nih antara buyer dengan seller, 51 versus 49 ya. Baik, kemudian ada beberapa saham yang dulu-dulu sudah saya baca juga. Avia ya teman-teman. Nah Avia ini mengalami rebound dari retracement-nya dia dan mencoba testing 50 retracement di 591. Closing hari ini 585, itu udah di atas MA 200-nya ya. Untuk Avia kita tengok dulu. Volumenya masih belum keluar, namun sayangnya asingnya dari Avia ini dia adalah masih banyak keluar ya untuk asingnya. Baik, kemudian adalah saham MBMA teman-teman. MBMA hari ini bahkan sempat tinggi banget. Hampir sampai di 50 retracement ya. Testing bahkan lewatin 15-an 50 retracement. Bagus ya. Sebenarnya kemarin memang ada tanda-tanda ini saham mau menguat ya, karena kemarin doji butuh konfirmasi dan hari ini hasil quick count bagus, sepertinya market setuju ya, seperti itu. Market merestui dan kemudian pada ya akhirnya euforia terjadilah seperti ini. Walaupun closingnya turun, tapi setidaknya untuk teman-teman yang mungkin bisa bergerak cepat, bisa take profit ketika sahamnya belum turun ya, karena opening tadi sempat juga agak lelet ya internet saya karena overflow sepertinya ya. Di OLT saya maksudnya, bukan internet saya, karena saya ada 3 OLT di mana yang utama justru yang paling lambat untuk untuk transaksi di opening. Ini juga naik untuk MBMA teman-teman. Saya sempat masuk di sini kemarin, minggu-minggu kemarin. Hari ini aslinya masuk ya, dan cukup dominan, kalau tidak bisa dibilang lebih dominan gitu. Kita lihat dulu intraday-nya dari MBMA. Oke, seperti ini. Imbang aja sih antara buyernya dengan sellernya teman-teman. Kemudian saham-saham permetalan ya sekilas. Ini Adaro Mineral ya. Kita tengok dulu untuk Adaro Mineral. Hari ini dia testing resistannya teman-teman ya. Ngetes resistannya nih. Oke ya, testing resistan ya. Kemarin memang sempat saya bahas kan, ada percobaan pergerakan testing resistan. Hari ini hanya dites lagi, nggak mampu closingnya. Oke, kita lihat memang dia masih ada resistan di sekitar 1575 ya untuk pergerakan untuk saham dari ADMR ini. Kenaikan dari ADMR hari ini didorong dengan volume. Ya, didorong dengan volume. Kita lihat intraday-nya dari ADMR, oke. Dominan sedikit 53%, ya, hajar kanan. Chartnya adalah seperti yang di atas tuh, teman-teman. Jadi sekitar 1 jam setelah open market dia digas ya. Baik, kemudian secara umum untuk saham-saham ini permetalan ini juga pada bergerak teman-teman. Kita akan lihat ya, ada tadi ADMR sudah, kemudian ada Harum. Kita lihat Harum juga ada perlawanan untuk naik. Sayangnya hari ini asingnya justru net sell di Harum. Justru asingnya net sell. Kalau kita lihat sebenarnya 3 hari ini Harum ini memang naik ya, ketika sentuh sampai di 1074. Ya, naik
sampai 1217-an, tapi masih belum mampu lagi teman-teman. Kita lihat dulu intraday-nya untuk Arum kita lihat dulu. Oke, ini juga masih imbang buyer sellernya teman-teman. Baik, sekilas ya saham-saham yang terkait ini aja, permetalan aja kita akan bahas, yaitu MDKA. Ini saya bahas jadi satu, ini walaupun naik tapi masih belum bagus ya. Antam sekarang, Antam mana kemarin naik, hari ini juga mencoba naik tapi ternyata closingnya jadi agak turun. Ini hanya testing resistance saja Antam sama Inco. Ya, Inco juga sama, masih retest resistan. Kita cek dulu MDKA. Kondisi asingnya masih banyak jualan ya, MDKA, Inco juga masih banyak jualan, Antamnya juga masih jualan asingnya. Kemudian lanjutan saham properti kemarin yang saya bahas, Pani. Hari ini sebenarnya dia mencoba naik lagi, sayang doji teman-teman. Jadi butuh konfirmasi besok mau seperti apa. Apakah bisa sampai di sekitar 6150 untuk Pani teman-teman. Oke, Pani 3 hari ini asingnya masuk ya, banyak masuk 3 hari ini untuk saham Pani. Oke, kita lihat dulu imbang aja nih 51 versus 49. Kemudian hari ini yang ikut bergerak juga adalah kalau tadi saham-saham konstruksi ya, Adikarya Wika, Adikarya PTPP. Ternyata saham semen juga pada ikut bergerak teman-teman ya. Kita tengok dulu SMGR ya. Kenceng juga naiknya nih, bentuknya hampir sempurna di mana dia bisa ngelewatin 50 retracement resistan berikutnya. Ada minor resistan 6560 ya, kemudian 6620-an untuk SMGR. SMGR ini asingnya mulai masuk terus teman-teman ya, terutama hari ini tebel untuk SMGR. Kemudian kita cek juga INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa juga sama, ikut naik juga hari ini. Kondisi asingnya masuk lebih besar dari sebelum-sebelumnya, jadi sepertinya confirm semen nih. Jadi saya lingkarin teman-teman, persemenan karena kondisinya adalah asingnya banyak masuk. Baik, kemudian SMBR ikut naik juga tapi asingnya masih kecil ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan, saham-saham yang the real didorong asing itu kalau naik biasanya berkelanjutan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu dari ketiganya tadi, SMGR sekarang. SMGR dominan banget teman-teman, 67% buy at over ya. 67% untuk SMGR beli di hajar kanan nih, chartnya seperti ini. SMGR, kemudian asingnya siapa sih? Asingnya ada AKRX ya. Setelah itu INTP, kita cek dulu Indosemen Tunggal Prakarsa juga sama, dominan 57%. Yang beli AKYU. Nah, kemudian SMBR yang mana asingnya biasa aja tadi. Oke, ini juga masih dominan di hajar kanan ya, buy at over 62%. Oke, kemudian adakah lainnya yang perlu kita bahas? Oke, mungkin sekilas saham-saham ini consumer ya teman-teman, sekilas saham-saham consumer. Unilever setelah mengalami penurunan yang dalam kemarin, hari ini mulai rebound juga. Mayor ya, kemudian Mayor juga sama, kemarin mengalami tekanan jual yang kuat, hari ini kembali saja ya. Jadi mungkin kalau begini saya skip sih seperti itu. Oke, kemudian beberapa saham batubara sekilas ya, naik tapi turun lagi juga. Ada RO, kemudian ITMG ya sama, masih dalam pergerakan yang sama. Kemudian kita cek saham IMAS di mana hari ini naik 5%. Sekilas saja dulu. Oke, volumenya sedikit aja, jadi mungkin nggak terlalu signifikan lah. Oke, baik teman-teman, itu yang saya sampaikan bahwa hasil quick count kemarin yang mana
02 ya teman-teman. Pasangan 02 quick count-nya adalah unggul. Ini sepertinya direspon oleh market ya. Market itu lebih suka satu putaran sepertinya. Jadi ya kita nikmatin aja karena memang dari kemarin-kemarin kita kan masih wait and see seperti apa sih maunya market seperti itu. Kalau kemarin memang seperti ogah-ogahan bergerak seperti itu, hari ini kita bisa ngelihat signifikan pergerakannya ya, yang sudah kita tunggu berhari-hari kemarin sampai mau positioning agak males begitu, ternyata hari ini kita bisa ngelihat pergerakan dari sektor overall adalah hijau ya, terutama saham-saham perbankan ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah hobi beli saham perbankan, apalagi ini mau bagi dividen, pas sekali momennya yang kemarin sudah ngasup ya. Kalau saya, kalau misal belum punya dan sudah terlalu tinggi naik, kalau kita lihat posisinya udah pada sell tadi, jadi mungkin menunggu terjadi retracement aja. Euforia ini kita biarin dulu, kita ikutin aja dulu. Ya karena setelahnya nanti akan ada pembagian dividen dan itu juga bisa mendorong saham menjadi naik juga, tapi mesti hati-hati kalau adanya dividen trap. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.